Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bersama saya Fitriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bima. Jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi model 4C, yaitu connection, challenge, konsep, dan change. Connection: apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Challenge: adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Konsep: ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change: apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini? Connection: pada modul 2.1 ini saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikan masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovasi, serta berpihak pada murid. Challenge: dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, yang pertama, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Yang kedua, saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi statement berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Yang ketiga, saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Konsep utama yang penting yang saya pelajari dalam modul ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan: yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar murid. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah: yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi produk, konten, dan proses sehingga mampu mengakomodir sebagai kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.